Sebelum belajar, marilah kita bersihkan tempat belajar kita, karena menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Murajaah surat Al-Baqarah ayat 40-43 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga anak-anak alim dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan musibah. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran biasanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Adapun pelajaran kita hari ini adalah Hifzul Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Dengarkan dan perhatikan baik-baik, mu'alim akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 44 sesuai dengan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Sadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik, mu'alim akan menjelaskan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 44. Pada ayat yang berwarna pink, yaitu huruf nun bertasdid, maka hukum bacaannya gunnah, maka bacaannya nannasa. Pada ayat yang berwarna hijau, maka hukumnya ikhfah, maka bacaannya tansawna. Kemudian pada bacaan anfusakum wa antum, itu hukumnya juga ikhfa. Kemudian pada bacaan kitab yang berwarna biru, maka hukumnya qalqalah, kitab. Kemudian pada bacaan taqilun, lun, itu mad arid li sukun, maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Mu'alim ulangi lagi membaca surat Al-Baqarah ayat 44.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Silakan anak-anak mu'alim hafalkan dan disetorkan kepada mu'alim. Untuk pelajaran Sains Al-Quran, hari ini mu'alim akan memberikan tugas kepada anak-anak mu'alim. 1. Buatlah 3 contoh mad tabi'i. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. 2. Buatlah 3 contoh mad badal selain contoh yang sudah diberikan mu'alimahnya. 3. Buatlah 3 contoh mad iwad selain contoh yang sudah mu'alim berikan. Tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul ide pokok dan kalimat pengembang. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari paragraf, atau disebut juga topik yang dijadikan dasar permasalahan dari suatu paragraf. Atau dengan kata lain, ide pokok adalah inti pembahasan dari paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dari suatu paragraf. Kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan suatu paragraf. Perhatikan contoh. Di sini ada bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Bacaan ini terdiri dari satu paragraf, dan di dalam paragraf tersebut terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas atau pengembang. Mari kita baca bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Mari kita tentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang atau penjelas dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Adapun ide pokok pada paragraf tersebut adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembang atau penjelasnya adalah kalimat setelah kalimat utama, yaitu kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya yang ada di paragraf tersebut. Ide pokok dan kalimat utama terkadang susunan kalimatnya sama dan terkadang juga berbeda, karena ide pokok merupakan bagian atau penggalan dari kalimat utama, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang utuh. Maka pada paragraf tersebut, ide pokok dan kalimat utamanya sama. Untuk melihat kemampuan pemahaman anak-anak mu'alim dalam materi ini, silakan kerjakan tugas halaman 4 buku tematik 1, mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Bacaannya ada di halaman 3, sementara soalnya ada di halaman 4 buku tematik 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mu'alim bisa memahami dan jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa penutup, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum